Iya, kalau di rumah lagi ada masalah, dimasak nanti dia ada masalah. Gitu. Bumbunya sama, Ya. tapi di kepalanya mumet, rasanya bisa beda. Bisa beda gitu ya. Bisa beda, kecuali kita semua pakai otomatis. Halo pebisnis kuliner, calon pebisnis kuliner dan pecinta kuliner Indonesia. Kali ini bersama saya Mas Bukin Pradana, kita berada di Balkoni Cafe di daerah Bintaro. Beberapa saat yang lalu kita sudah mengupas video tentang 8 turunan bisnis kuliner. Di antaranya adalah restoran. Nah, bersama saya sudah hadir Pak Bedi Jubaidi. Ya. Selamat siang Pak Bedi. Selamat siang, Cak. Selamat siang pemirsa Kubis TV semua. Video sebelumnya kita sudah mengupas profil Pak Bedi yang bisnisnya itu buka restoran dan ternyata buat dijual lagi. Dan harganya ada yang puluhan miliar sampai ratusan miliar. Waduh, ngeri banget. Nah, Pak Bedi ini juga sebagai ketua Apulindo tadi yang saya bilang tadi ya gitu. Nah, bagaimana apa Pak Apulindo ini komunitas atau gimana Pak Bedi? Ya, Apulindo singkatan dari Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia. Nah, kuliner di sini memang khusus buat rumah makan. Karena kuliner itu luas sekali ya. Dari minuman semua juga disebut kuliner. Apapun makanan frozen food ya kuliner. Tapi ya kita khusus ke rumah makan gitu, Cak. Jadi itu komunitas dari teman-teman yang memang sudah punya usaha rumah makan. Berarti yang boleh ikut adalah pemilik restoran. Ya, pemilik restoran. Ada syaratnya nggak Pak? Restoran yang seperti apa yang boleh bergabung? Ya restoran apapun sebenarnya, Cak. Ada tempat duduk, ada apa boleh. Yang penting ini milik sendiri. Milik sendiri. Bukan. Jadi yang boleh ikut itu pemilik. Pemilik, ya. Dibuktikan dengan hakinya brand tersebut atas nama si pemilik. Oke, haki itu hak kekayaan intelektual atau dia punya pemilik brand itu. Brand gitu, itu, betul. Brand. Atau bagian dari pemilik brand itu. Mungkin kalau ada perusahaan kan ada beberapa pemilik. Ada gitu. Beberapa pemilik. Boleh salah satu boleh diwakili. Ya, boleh diwakili. Izinnya atas nama pemilik tersebut, ya. Walaupun PT atau apa nggak masalah. Jadi bukan atau bukan mitra atau bukan dia bekerja di situ yang punya orang lain gitu, bukan itu sih, Cak, gitu. Nah, kenapa kok Pak Bedi membuat Apulindo itu kenapa? Bukan ngebuat sih, Cak. Dijorokin gitu. Ya, jadi tahun 2000 berapa ya? 16 ya. 17 16 itu ya. 17 itu ngumpulnya ya? Ya, 17 ngumpul dari teman-teman kuliner, pengusaha-pengusaha kuliner. Lagi kumpul kurang lebih 70 orang. Ada ide bagaimana kalau kita bikin asosiasi atau komunitas supaya bisa lebih bermanfaat buat teman-teman semua, nggak masing-masing gitu loh. Berarti 2017 itu mulai dibentuk ya Pak? Mulai dibentuk, betul. Jadi bukan idenya Pak Bedi, tapi Pak Bedi dijorokin. Dijorokin. Ya. Apa perasaan Pak Bedi ketika dijorokin jadi ketua itu? Ya namanya dijorokin ya kaget lah ya. Dijorokin jatuh ke air, jatuh kemana ya. Tapi karena ini teman-teman semua, ada rasa senang juga dipercaya, tapi ada rasa takut apakah bisa memberikan kontribusi buat teman-teman semua yang sudah ada saat itu ataupun yang belum bergabung gitu. Kan kayaknya Pak Bedi memang dipercaya ya lah ya dengan puluhan tahun bergerak di bidang kuliner ya, sehingga Pak Bedi diminta jadi ketua. Betul, mungkin itu alasannya. Dan sebelum ada Apulindo juga, memang teman-teman kuliner lain sering ngajak saya untuk diskusi. Pak Bedi tolong kesini yuk, kita ada berlima nih mau diskusi. Kadang-kadang diajak ke Surabaya, diajak ke tempat lain gitu. Dan ada komunitas lain Pak atau ada asosiasi lain ya yang di kuliner itu? Ada asosiasi, ada pribadi. Mereka sama-sama pengusaha kuliner berlima ngajak ketemuan, diskusi gitu. Itu semuanya apa kalau ngomong nggak ada budget, nggak ada biaya lah.
Bahkan kalau saya pergi ke sesuatu tempat, semuanya beban saya. Saya happy aja ngerjainnya gitu. Saya happy bisa berbagi dan mereka maju ya saya seneng gitu. Pokoknya beberapa kali Pak Bedi diundang jadi narasumber itu apa itu dibayarnya 2M ya. Terima kasih Mas. Pokoknya ilmu lah, Pak, pokoknya ya. sedekah ilmu itu menurut saya kalau bisa bermanfaat ya bermanfaat, seneng lah gitu. Jadi Pak Bedi ini jadi ketua ini bagian dari ibadah Pak ya, sedekah jadi ilmu ya. Gitu. mungkin latar belakang itulah saya dijorokin ke posisi itu gitu loh mungkin ya. Tapi yang sebenarnya ya saya nggak tahu dijorokin itu apa, kita nggak tahu hati orang, tapi saat itu ya pasti melihat sosok ya. Pak Bedi ini yang orang yang lebih kayak gitu. berpengalaman dan Amin. dan murah hati ya. Oke Pak Bedi, kegiatan apa aja yang udah dilakukan Apulindo buat anggotanya ini? Waduh, banyak ya. Dari mulai training, seminar, panggil instruktur, panggil orang yang berkompeten untuk datang ke acara kita. Itu udah banyak sampai dong. Pernah manggil halal juga, bagaimana brand kita mendapatkan halal, proses prosedurnya bagaimana. Pernah manggil juga haki, karena ada beberapa teman kita yang belum punya haki, kita bikin. Terus ada akademi Apulindo Camp ya. Nah itu kita nginep 2 malam di puncak. Bagaimana ngegarap bisnis restoran ini dari A sampai Z. Itu cukup menarik sekali. Kita manggil juga beberapa pembicara dari luar gitu. Untuk menyempurnakan kekurangan kita masing-masing. Jadi pengusahanya tuh di-upgrade ya Pak? Di-upgrade, sangat di-upgrade gitu lah ya. Prosesornya biar naik gitu. Nah, ada juga yang sampai selesai, gue mau mulai dari mana ya, ilmunya kebanyakan. Setelah dapat ilmunya kebanyakan. Ilmunya overload. Nah, tinggal bagaimana dia ilmu tersebut kapan dilaksanakan. Yang penting dia tahu dulu ilmunya, gitu. Tahu ilmunya, kalau udah sesuai dengan bisnisnya, dia baru pakai juga nggak masalah. Nggak pulang dari situ langsung dia jejelin ilmu tersebut, akhirnya tumpah-tumpah nggak benar gitu. Jadi ilmu-ilmu yang kita ajarin, yang kita adakan itu semuanya harus bijak dipakai oleh pengusaha aja. Nggak semuanya saat itu timingnya tepat buat usahanya. Gitu. Jadi perlu. Kalau kita masih belum rapi SOP, belum rapi ini, di franchise kan agak pincang nantinya gitu misalnya gitu. Jadi bisnis kuliner kalau di franchise-kan itu di dalamannya sudah benar gitu. Sudah benar. Jadi gampang diduplikat, gampang dilakukan oleh franchisee kita. Jadi gitu. gampang di copy paste. Nah, kalau dalamannya sudah enak, kalau di dalamnya masih salah, yang di copy paste jadi sesuatu yang salah gitu. Betul. Ya. Akhirnya jadi bumerang buat kita. Gitu. Nah, kalau dalaman itu tadi Pak ngomongin dalamannya yang benar itu apa yang utama yang di dalam tuh biar benar itu apa Pak? Apa aja? Kembali ke dasar restoran. Iya, dasar restoran. Nah, dasar restoran, kalau kita ngomong, DNA-nya adalah rasa atau quality. Quality. Jadi inilah, ada orang yang punya konsep bagus, booming tapi sebentar, karena tidak diimbangi dengan quality. Ya. Nah, ngejaga quality ini kan bukan si owner. Kecuali kita bisnis masih 1 cabang. Saya masak, si owner masak, ya sudah. Masak, ketemu tamu, ketemu apa, kita say hello, masak. Pada saat kita capek, tutup, istirahat, ya itu sudah jalan aja nggak masalah gitu. Jadi yang penting memang kuliner itu DNA-nya rasa. Kalau produk baru matang, rasanya enak. Kalau sudah besok bagaimana? Kalau beberapa cabang bagaimana? Apakah rasa ini bisa konsisten? Betul, itu yang harus dijaga. Menjaga rasa itu ya. Itu butuh ilmu apa Pak untuk menjaga rasa itu? Banyak ilmu lah Pak. Ilmu manajemennya, ilmu human resource, menjaga kemampuan atau menjaga kemampuan atau motivasi karyawan agar tetap di level yang baik gitu. Ya itu penting. Jadi mood karyawan tuh penting juga untuk penting, jaga. Penting ya? Iya, kalau di rumah gak ada masalah, dimasak nanti dia ada masalah gitu. Bumbunya sama, ya. Tapi di kepalanya mumet, rasanya bisa beda. Bisa beda gitu ya. Bisa beda, kecuali kita semua pakai otomatis.
mesin-mesin otomatis. Pakai robot. Pakai robot, misalnya seperti fried chicken. Atau kopi. Kalau kopi mesin kan tinggal Kopi jalan. mesin. Nah, pada saat dia mau grinder kan gramasinya dia mesti tahu juga nih masak gitu. Jadi kalau bikin kopi moodnya agak kurang masih terjadi. terjaga. Tapi maksudnya masih enak. Masih agak karena mesin masih lumayan gitu loh. Tapi Ya. kalau bikin nasi goreng meskipun bumbunya sama digini-giniin moodnya beda. Penggorengan apinya Rasanya beda, bisa beda Oh, gitu loh. Itu sedikit memang ada perbedaan. Oke, berarti menjaga mood karyawan itu SDM itu menjadi penting. Penting, betul. Siapa yang jaga mood ini ya, Pak? Ya kalau kita masih satu cabang ya si owner. Si owner. Iya. Ya karena Kalau cabangnya sudah banyak, karena biar gimana kalau owner udah masih buka satu cabang, ownernya jaga. Tapi kan ada beberapa karyawan. ya. Kalau karyawan masih anak, istri, saudara masih agak aman lah. Masih ada hubungan gitu. Walaupun bukan berarti tidak dijaga, harus dijaga. Tapi kalau ada orang lain di situ, mereka perlu karir, mereka perlu income yang tiap tahun nambah. Kan kita nggak bisa omset sama terus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi mood itu bukan hanya mood sesaat ya, ada mood jangka panjang ya. Iya. Ini karir karyawan ini gimana? Iya. Berarti harus ada apa? Orang HRD yang bikinin karir pet. Nah, karir petnya harus punya income, strategi income-nya mesti seperti apa gitu. Kalau enggak, si karyawan ini juga kita punya karyawan bisa keluar masuk. Penting itu gitu. Oh, gitu. Jadi capek lagi kita training. Ya intinya kalau kita mau banyak, mau buka cabang, mau beberapa, kita mesti berani delegasi resep kita kepada yang lain. Oke. Gitu. Oh, malah kan ada yang resepnya diumpetin. Diumpetin. Nah, itu agak susah. biasanya cabangnya nggak banyak biasanya. Nggak banyak karena dia masih kerjakan sendiri. Karena terbatas ya. Terbatas. Kan kemampuan saya misalkan tahu resep sesuatu, ya udah tak kerjain sendiri. Buka cabang banyak biasanya susah. Ya? Susah, kecuali ada masuk ke supply chain. Dia bikin factory atau mini factory, mini pabrik kecil untuk proses bumbu saja. Dikirim ke cabang. Gitu. Intinya kalau sudah mau besar berarti harus membuka diri. Nah, gitu loh ya, harus ngikutin perkembangan bisnis kita gitu ya. Oke. Itu kuncinya itu, Pak. Iya. Itu kunci dulu tuh. Kalau Harus kuncinya ngerti. nggak dibuka, nggak bisa membuka tangga berikutnya. Susah, susah gitu. Gitu ya. Jadi kalau mau besar, ya kan, buka sesuatu yang dianggap rahasia ini menjadi milik umum. Milik umum. Karena yang bikin kunci besar bukan di resep ini ya Pak ya? Bukan gitu. Kan tadi Pak Bedi, waktu di video sebelumnya Pak Bedi cerita bahwa bikin produk itu susah. Tapi lebih susah lagi ngembangin bisnisnya. Betul. Gitu ya. Jadi bikin produk ini step yang satu, begitu ini sudah dibuka, buka aja. Karena kita mau membuka Betul. sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya Pak? Ya, lebih besar lagi, tapi ada beberapa yang memang kita buka, tapi kita tutup sebenarnya gitu. Oke. Ya. Misalnya kita buka-buka cabang, kita kirim bumbunya. Oke. Ya. Kita kirim bumbunya. Jadi sama nih semua. Jadi yang tahu mungkin karyawan di pabrik tersebut saja. Kayak gitu loh. Dibuka tapi terbatas. Terbatas gitu loh, Cak. Gitu. Kan ada yang nggak mau buka sama sekali. Ya. Itu pasti agak susah. Dibuka tapi terbatas. Tidak secara untuk umum ya Pak? Jadi untuk umum. Oke. Itu dulu tuh. Ya. Baru sambil benerin apa Pak? Manajemennya gimana Ya, tuh? ya. Tergantung lagi kebesaran kita mau seberapa besar. Kalau hanya satu cabang kan yang olah kita, yang belanja kita, atau istri atau anak, maksudnya semua masih kita. Pada saat buka dua mungkin masih bisa dibagi. Istri jaga sana, gua jaga sini, misalnya. Buka tiga. Kalau anak udah mumpuni, dia mau, Bisa. dia berniat, bisa gitu kan. Kalau 10. Nah, kalau udah 10 sekian banyak, jangankan yang sekian banyak itu, Cak. Yang 3 ini saja udah mesti berusaha bagaimana bumbunya saya yang bikin, si bapak yang bikin, kirim ke istri, kirim ke anak, gitu loh. Supaya di sana nggak perlu bikin bumbu bikin yang bumbu sama. lagi yang kemungkinannya beresiko tidak sama rasanya. gitu. Jadi disentralisasi di satu tempat, Satu tempat. produksi bumbu intinya. Betul. Gitu ya. Nah, tinggal kalau udah mulai banyak, kita cari di sini nih bumbunya ini yang jagain tadi. Terbuka tapi terbatas tadi, siapa yang mau kita taruh di sini gitu. Oke.
oke. Ya, jadi itu salah satu kuncinya ya. Betul. Kalau cerita Pak Bedi pas waktu membuka cabang, tapi Pak Bedi kan udah pengalaman kerja ya, yang cabangnya waktu itu mungkin sudah puluhan ya Pak. Udah banyak, kalau udah ratusan juga. Yang dilakukan Pak Bedi melibatkan anak istri nggak pas waktu buka cabang itu? Enggak Pak? Atau langsung pakai manajemen buka 10 gitu Pak? Enggak, ya. Saya tidak pernah melibatkan anak istri Di bisnis ini? di bisnis ini. Dari semua jenis bisnis yang saya jalankan, karena memang dari awal saya nggak mau punya ikatan terhadap brand tersebut. Brand ini ya saya jalankan, dia mesin uang saya. Ya kalau ini tiba-tiba, misalnya Allah tidak mengizinkan terus bangkrut, ya sudah. Misalnya, atau tiba-tiba saya jual, ada yang beli, ya sudah gitu, nggak melekat. Ya, nggak melekat, sehingga si investor atau yang beli tadi juga nggak sulit mengembangkannya. Bahwa ini Kue Chicken adalah Bedi adalah Kue Chicken misalnya. Bakso ini adalah Bedi ya, itu agak-agak. Kan ada orang yang punya paham, ada personal brandingnya nih. Ada. Misalkan Mas Bukin brand ayam jantan atau soto Cak Bukin misalkan gitu kan. Kalau dijual, waduh soto Cak Bukin bukan punya Cak Bukin, gimana ceritanya? Namanya aja. Betul gitu. Ya. Kalau Pak Beni ini termasuk yang ini ya, melepaskan ikatan personal branding. Saya termasuk orang yang alirannya nggak mau diekspos yang nggak mau diekspos. Ada beberapa brand saya. Nah, saya ada salah langkah pada saat saya Kue Chicken. Ini saya ngomong terus terang pada saat Kue Chicken. Kue Chicken ya? Banyak yang tahu akhirnya. Ya gara-gara teman-teman Pak Bedi tahu nggak Kue Chicken itu kembang banyak, rame, yang punya siapa ya? Nah, saya nggak bisa bohong tuh. Kayak gitu. Ada beberapa itu lebih dari 5 itu. Lebih dari 5. Awalnya orang nggak tahu Kue Chicken itu punya Pak Bedi. Nah, saya jawab, tapi tidak saya sadari dampaknya menjadi nempel. Gitu. Kue Chicken punya Pak Bedi. Saya nggak mau tadinya gitu. Itu nempel. Nah, makanya beberapa tahun lalu dijual ya, seperti video yang profil Pak Bedi sebelumnya ya. Gitu ya. Kan brand-brand lain saya nggak mau ada nama sebenarnya. Udah. Ya. Nah, berarti kan melekat tuh Pak, Kue Chicken tuh. Terus begitu dijual, ada kemelekatan yang hilang nggak jadinya? Kalau saya sih, ya ngomong ada sih ada ya. Ada merasa kehilangan nggak? Ada sih ada ya, tapi nggak panjang, nggak lama. Ya sudah, memang kembali lagi tujuan dulu memang. Kalau kembali lagi mau dijual juga kalau cocok harganya. Ya, gitu. kurang lebih kayak gitu ya. Dulu mana pernah kita jalannya lepas aja gitu. Dan kasihan juga yang belinya supaya lepas dari ininya gitu. Ada baper tapi dikit ya. Dikit. Segera move on. Segera move on. Gitu ya. Karena ada kompensasi yang kita terima, Cak. Itu yang bisa membuat kita cepat move on. Gitu. Nah Pak, kembali ke Apkulindo dan hubungan bisnis Pak Bedi tadi. Ada nggak Pak Bedi bersinergi dengan teman-teman anggota Apkulindo nih? Atau anggota Apkulindo minta dikembangkan bisnisnya biar suatu saat dijual apa itu? Ya, ada sih Cak, ada teman-teman yang minta dikembangkan. Tapi kan saya juga perlu melihat orang ini. Maksudnya memang sama seperti kita mau ngelangkah, saya yang dorong toh. Tapi kalau dia nggak mau ngelangkah, nggak maju-maju juga gitu. Jadi saya hanya bisa ngedorong, orang lain langkahnya cepet lah gitu loh. Kayak mesin mobil kalau mati didorong, weng jalan. Tapi kalau memang kita dorong mesinnya dimatiin, ya nggak jalan-jalan sampai kapan juga, direm tangan lagi gitu, nggak jalan-jalan gitu. Jadi ternyata ada teman-teman gitu. Apkulindo yang Pak join yuk kita jalan bareng gitu ada. Gitu. Atau ada nggak yang minta dimentorin Pak, dimentorin? Dia minta diajarin ini terus dia jalan. Oh ada banyak ya, banyak. Itu bukan cuma nggak sama Pak Bedi? Nggak ada. Sama sekali nggak ada ya. Ya Cak Bukin sebagai sekjen Apkulindo juga tahu. Kita pengurus semuanya nggak dapat apapun, malah memberi tenaga, memberi pikiran, bahkan memberi uang. Pada saat ini kurang uang gitu kan, kayak pengurus RT. Kita saweran. Kita saweran. Kita beda dengan komunitas-komunitas lain yang memang menghasilkan uang buat para pengurus. Kita enggak sama sekali. Tujuannya memang lillahi ta'ala, semua maju, sehingga bisnis kuliner Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu, kurang lebih gitu. Nah terkait
Corona nih Pak, ada nggak manfaat yang dirasakan anggota terhadap Apulindo ini pas saat Corona? Ada, selalu ada manfaat, selalu ada ya, selalu. Setiap ada masalah, selalu ada solusi. Kalau di ngomong sama sekjen gue susah kalau ngomongin agama. Ya. Kita ada surat ini kan apa namanya Yusri Yusron. Nah, kan di setiap ada masalah ada solusi, ada jalan keluar. Yeah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Itu kan kurang lebih kayak gitu. Jadi COVID yang ada juga ada manfaat buat kita. Kita yang dulu kita Apulindo selalu berbicara tentang hygiene, tentang HACCP. Mereka sulit menjalankan. Karena padahal HACCP sama hygiene adalah landasan dasar buat restoran. Oh, tidak terpisahkan. Tidak gitu terpisahkan. Ya? Tapi mereka cuek. Pada saat ada COVID, baru mereka mau cuci tangan, baru pakai sarung tangan. Itu kita bahas dari awal-awal ada Apulindo bahwa HACCP ini penting gitu. Nah sekarang manfaatnya mereka menjalankan itu. Lebih gampang jadi. Lebih gampang. Mereka sudah tahu jalannya lebih gampang. Ya disayangkan juga. Artinya yang men-training Allah baru bisa. Yang training kita dulu mereka lebih mementingkan kos, menjaga kos. Wah, gua mesti cuci tangan, mesti pakai sarung tangan, kos semua gitu, kurang lebih gitu. Pak, dunia restoran di sekitar Jakarta kayaknya terdampak juga ya. Sampai turun berapa persen di bisnis restoran, Pak? Wah. Pas waktu puncak-puncaknya tuh. Turun ada 100%, Cak. Ada yang sampai ada saat buka nggak ada sales. Ada juga. Ada yang sisa 10%. Ya, rata-rata 50%. Ya, mereka itu pun cara berjualannya beda, bukan dine in tapi menjadi online, ya delivery, ya, itu ada kurang lebih ada jual frozen food. Nah itulah ciri pengusaha yang tidak pantang menyerah, Cak. Jual begini, jual begini, pokoknya ada cara. Jual apa aja? Ada yang dipaketin jualan masker. Jadi masker sama hand sanitasi. Jadi ada semua. Iya. Ya, pokoknya gimana caranya dapat uang, dapat omset ya. Ya. Oke. Jadi ternyata bergabung di Apulindo banyak manfaatnya. Banyak. Dan yang lebih penting lagi, kita bisa curhat. Omset gue tinggal segini nih, gue pusing. Jadi nggak pusing sendiri. Kalau nggak ada teman kita curhat sendiri. Ya curhat sendiri sama plafon, sama tidur. Itu plafon 1, 2, 3, 3, 2, 1. Biar bisa tidur ya. Biar bisa tidur. Jadi kalau lagi pusing pengusaha itu biasanya merenung sendiri atau nangis sendiri gitu ya, gitu ya. Kalau yang ibadahnya kenceng ya habis ibadah nangis zikir. Tapi kalau ada Apulindo, ada komunitas, kita bisa sharing. Yang kita alamin kegagalan, kita sampaikan supaya orang lain nggak gagal. Kalau kita berhasil, orang lain bisa ngikutin. Insya Allah bisa berhasil juga. Kurang lebih itulah, mempercepat proses, Cak. Kalau dulu saya mulai bisnis kan, nggak ada komunitas ini, Cak. Jalan sendiri aja. Kalau saya tidak punya experience, susah, Cak, gitu. Karena saya punya experience, ya bisa jalankan gitu. Oh dulu begini jalanin. Gitu. Oke, nah kalau tadi kan ada Pak Bedi ngajarin, kita juga belajar bareng gitu ya. Terus ada nggak sih antar anggota itu terus melakukan sinergi, entah brandnya menjadi satu atau bikin brand baru, ada nggak Pak di Apulindo? Ada. Jadi saya udah saling kenal, mungkin udah makin ngerti. Si A bagaimana, si B bagaimana, ada ide mereka bikin, ada chemistry ada bikin baru, ya gitu. Kurang lebih banyak nih, ada banyak yang seperti itu. Dan selama itu niatan baik segala macam, kita sih sebagai asosiasi dukung terus gitu. Oke Pak Bedi, kalau kita lihat benefitnya tadi banyak banget ya. Banyak. Jadi kalau ikut Apulindo itu bisa ketemu banyak orang, bisa curhat bareng, bisa dapat sharing, ada pelatihan juga ya yang bisa didapatkan di situ gitu ya, sehingga si pengusahanya sendiri bisa terupgrade. Betul. Bahkan yang curhat tadi bisa curhat bareng ya. Ada grup WA gitu ya Pak ya? Ada grup WA. Kalau teman-teman sahabat Gubis atau pemirsa yang nonton ini ingin daftar Apulindo, daftarnya bisa lihat kemana tuh Pak? Itu ada Instagram @Apulindo. Oke. Nah, itu bisa Instagramnya ada di bawah ini ya. @Apulindo. Betul. Oke, Pak Bedi, terima kasih sama-sama pertemuannya hari ini, bincang bisnisnya.
mudah-mudahan teman-teman yang melihat tayangan ini kalau ingin ikut komunitas Apulindo bisa bergabung, atau seandainya teman-teman ingin bergabung dengan komunitas yang lain, kita juga akan sharing di Bincang Bisnis yang akan datang. Nanti kita insya Allah akan ketemukan dengan Ketua Umum ABJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga atau catering, ya. Ada juga IGA, Indonesia Gastronomy Association. Mungkin nanti kita juga akan ketemu dengan ICA, Indonesia Chef Association. Oke, sampai ketemu di Bincang Bisnis Kuliner yang akan datang. Sampai ketemu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.